Sambil menuju perjalanan ke kotanya, di sini saya juga ingin berbagi perbedaan bahasa. Kalau di Malaysia ada sebuah perbedaan bahasa yang biasa dipakai di Indonesia tapi maknanya beda. Contohnya, awak duduk dekat mana? Mungkin kalau untuk orang Indonesia pertama kalinya ke Malaysia akan bingung. Awak duduk dekat mana, ya kan? Betul. Kalau di Indonesia, kamu alamat tempat tinggalnya di mana? Tapi kalau di Malaysia, awak duduk dekat mana? Kalau di Indonesia, perumpama kita tanya seperti itu, pasti orang Indonesia akan kebingungan, Mas. Kenapa bingung? Awak duduk dekat mana? Dikira duduk itu duduk gitu, ya kan? Duduk lah. Iya, duduk. Tapi di Malaysia, perkataan duduk juga dipakai, ya kan? Duduk gitu. Tapi kalau untuk menanyakan alamat rumah, awak duduk dekat mana? Jadi sering digunakan di Indonesia perkataannya, tapi maknanya berbeda di Malaysia. Nah, ada lagi perbedaan kata yang tidak boleh diucapkan di Indonesia, Mas. Kalau di Malaysia biasa diucapkan budak. Budak kalau di Indonesia itu bermakna perkataan yang kurang sopan terhadap itu ya, panggilan pekerja, para pekerja. Tapi kalau di Malaysia, budak itu kan panggilan untuk anak-anak, ya kan? Bocah-bocah lah. Bocil-bocil atau anak buah. Biasanya kalau bos Malaysia, biarkan saja nanti budak-budak saya yang akan kerjakan. Jadi di Malaysia, budak itu bermakna bukan kata yang kurang sopan ya, tapi maknanya budak itu di Malaysia anak-anak. Jadi perkataan yang tidak boleh diucapkan di Indonesia tapi biasa di Malaysia. Itulah perbedaan, Mas. Itulah perbedaannya, Mas. Jadi kita saling berbagi informasi. Alhamdulillah hari ini pun saya dengan sahabat saya daripada Malaysia, namanya Mas Samian. Beliau ini juga orang Jawa Malaysia, tapi orangnya tengah memandu. Nanti kalau sudah turun daripada kereta, saya akan tunjukkan mukanya yang ganteng. Seperti inilah sahabat-sahabatku semua kehidupan saya selama tinggal dan bekerja di Malaysia. Alhamdulillah dekat sini kawan-kawan pun juga baik, macam seperti kawan-kawan di kampung halaman sendiri. Jadi tiada istilah rasis. Itu hanya berlaku di media sosial saja. Perumpama ada hal permasalahan rasis kecil antara Indonesia dan Malaysia, itu berlaku di media sosial. Selepasnya di dunia nyata kita bersaudara, ya Mas ya. Kita bersaudara, kita sembang-sembang, kita pura-pura. Bahkan kita tidak sampai istilahnya rasis, itu enggak pernah sama sekali. Jadi rasis hanya di media sosial saja. Itulah antara Indonesia dan Malaysia, tetap bersaudara selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sahabat-sahabatku semua, videonya agak gelap-gelapan karena malam hari ngevlognya. Nah, pada edisi video kali ini saya ingin berbagi cerita tentang perbedaan bahasa yang ada di Malaysia. Kalau di Indonesia ini dinamakan sabuk pengaman, tapi kalau di Malaysia dinamakan apa, Mas? Tali pinggang. Tali pinggang. Kalau untuk orang-orang yang pertama kali pergi ke Malaysia, kalau naik mobil jangan lupa tali pinggangnya dipakai. Kalau sampai tidak memakai tali pinggang ini bisa kena Saman. Kena saman berapa, Mas? 300. Samanya juga cukup lumayan mahal, 300 ringgit atau setara dengan 1 juta rupiah. Itu nggak boleh dikurangkan, Mas? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak? Sama sekali tidak. Berarti harus pakai sabuk pengaman supaya tidak kena saman ya? Iya, betul. Biar dalam perjalanan naik mobil senantiasa pakai ya? Pakai. Supaya bila terjadi apa-apa bisa untuk melindungi diri kita ya? Betul. Masya Allah, terima kasih Mas penjelasannya. Sayangi duit Anda. Sayangi? Duit. Lah kok sayangi duit Anda, Mas? Iyalah, sebelum terkena. Sayangi diri kita dan juga nyawa kita, bukan sayangi duit Anda. Waduh, Masnya ini malah
berkata katanya sayangi duit Anda. Ini untuk keamanan diri kita, Mas. Betul. Bukan masalah kita disaman atau tidaknya. Jadi kalau memakai sabuk pengaman itu jangan sampai punya pemikiran, wah nanti takut ada polisi, nanti disamin. Kok disamin? Nanti takut ada polisi, nanti takut ada polisi, nanti disaman. Jangan berpikir seperti itu. Hendaklah berpikir sayangi diri kita dan juga nyawa kita. Jadi sabuk pengaman ini fungsinya apabila terjadi insiden bisa melindungi kita, Mas ya. Betul, melindungi. Kali ini saya juga akan mengajak sahabatku semua, maaf ya lidahnya Bang Toha ini agak terbelit-belit, untuk memperlihatkan suasana bandar. Bandar itu kota, Mas ya? Kota. Kalau di Malaysia kota. Kalau di Indonesia kota, kalau di Malaysia bandar gitu loh, Mas. Kalau di Malaysia bandar. Nah, kok malah Di terbalik? Indonesia kota. Nah, gitu. Jadi di video kali ini saya akan memperlihatkan suasana kota yang ada di Malaysia. Untuk saat ini saya Untuk saat ini saya tengah tinggal di daerah Mersing, negeri Johor. Seperti apa suasana kota Mersing ketika malam hari? Dan seperti ini suasana jalan raya yang ada di kampung Malaysia. Ini kampung, Mas ya? Suasana jalan kampung yang ada di Malaysia itu kalau malam itu agak sepi dan kendaraan pun jarang berlalu lalang. Ini kalau di kampung saya, Mas, banyak sekali motor yang berlalu lalang sampai pukul 11 bahkan sampai pukul 12. Tapi kalau dekat sini kendaraan tak begitu banyak ya. Sudah aman. Paling-paling kalau ada kereta pun 1-2 saja. Jadi perbedaan jalan raya yang ada di Malaysia dan di Indonesia, jalan raya perkampungannya itu beda banget. Ya karena jumlah penduduknya juga, Mas. Karena di Indonesia kan jumlah penduduknya begitu sangat padat sehingga jalan-jalan di setiap sudut kampung-kampung itu ramai banget. Motor berlalu lalang. Untuk suasana rumah dekat sini pun juga jarang-jarang, Mas. Nggak seperti di suasana perkampungan saya. Rumahnya itu padat-padat. Taman-taman pun sepi ya. Ini kalau di kampung saya ramai ini. Ada orang jualan juga di situ. Jualan bakso, jualan cilok. Cilok itu macam bobola. Iya, cilok itu macam bobola. Alhamdulillah akhirnya mau sampai atau sebentar lagi akan sampai ke jalan kotanya. Dan seperti ini suasana jalan raya kotanya. Di seberang jalan sana ada sebuah sekolahan. Dan sekolahan yang ada dekat Malaysia itu rata-rata bertingkat-tingkat. Walaupun sekolahnya itu berada di kampung. Dan dipastikan akan ada AC-nya. Itu mungkin di dalam kelasnya banyak sekali kipas angin, Mas ya. Sebab kalau dekat Malaysia ini rumah itu banyak banget kipas anginnya. Kalau sudah masuk jalan kotanya, untuk lalu lalang kendaraan cukup lumayan banyak dan padat. Di Malaysia, jalan rayanya rata-rata dipenuhi mobil. Itu dia mobilnya. Dan kali ini kita akan menuju kemana, Mas? Ke 7E. Oh, ke 7-in. 7-in apa 17? 7E. Oh, 7-Eleven. 7-Eleven. Kalau di Indonesia itu biasanya lidah orang Indonesia menyebutnya 7-Eleven. Nah, ini dia suasana kota Mersing ketika malam hari. Cukup lumayan rame ya, Mas ya. Cukup lumayan rame. Dekat sini mobil parkir dekat tepi jalan itu biasa. Kalau di Indonesia mobil parkir dekat tepi jalan, wah, bisa-bisa kena Samanya. bukan kena saman, Mas. Kena kendaraan lainnya. Sebab jalan di sana tidak begitu luas. Tak seluas kecil, tak seluas di Malaysia. Kalau di Malaysia jalan rayanya begitu sangat luas banget. Alhamdulillah akhirnya tiba di 7-Eleven. Nah, itu dia teman saya. Dia tengah mau transfer uang pergi ke 7-Eleven. Saya tidak ikut turun
Dan seperti ini suasana kendaraan atau mobil-mobil yang ada di Malaysia parkir dekat tepi jalan menjadi hal yang biasa. Tapi kalau di Indonesia tidak biasa. Dan dekat sini tak perlu ada petugas parkirnya. Itulah perbedaan suasana yang ada di Indonesia dan Malaysia. Semoga sahabatku terhibur dengan vlog kehidupan saya selama tinggal dan bekerja di Malaysia. Kiranya sahabatku suka dengan konten saya, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Salam serumpun, assalamualaikum. Seperti ini suasana tengah spot dekat ke tempat wisatanya, wisata pantai. Dan wisata pantai yang ada dekat Malaysia ini percuma atau gratis, tak perlu membayar tiket dan tidak perlu bayar parkir. Kalau wisata di kampung saya mas, untuk pergi ke wisata laut itu bayar 5 ringgit loh masuknya. Oh, Parking bayar 5 ringgit. Nanti kalau di dalam mau naik permainan juga bayar lagi. Jadi ada sedikit perbedaan dengan Malaysia. Kalau di Malaysia wisata pantai macam ini ya kan, dekat tepi-tepi laut kan sudah disediakan permainan anak-anak ya kan. Jadi memang seronok lah untuk tempat istirahat para keluarga sambil mengajak anak-anaknya bermain bersantai ria dekat tepi laut tanpa perlu membayar, gratis. Nah ini dia sahabat-sahabatku semua, Taman Rekreasi Pantai Mersing. Wow, cukup lumayan ramai mas ya, cukup lumayan ramai tengok. Nah ini dia, walaupun malam-malam tapi lumayan ramai. Tidak ada petugas parkirnya. Ini kalau di tempat saya prit gitu. Oh, sudah ganggu. Sudah bayar 5 ringgit kalau tempat-tempat wisata. Kalau di Malaysia gratis mas ya? Gratis. Gratis, tak perlu membayar sahabatku semua. Bayar.